Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Radio Jurig. Di Radio Jurig kali ini akan bercerita, yaitu yang memiliki judul Kisah Seorang Mahasiswa yang Hampir Jadi Tumbal Pesugihan Pemilik Rumah Kos. Cerita ini yang dikirim oleh inisial Wati yang ada di kota Semarang. Sebelum ceritanya, alangkah lebih baiknya Radio Jurig bantu di subscribe dan dipijit tombol loncengnya agar Radio Jurig bisa bercerita misteri yang lebih seram lagi. Terima kasih yang udah subscribe di Radio Jurig ini. Kita langsung aja ke ceritanya yang dikirim oleh inisial Wati yang ada di kota Semarang, yang memiliki kisah seorang mahasiswa yang hampir jadi tumbal pesugihan pemilik rumah kos. Kita langsung aja ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sudah seminggu Nani berselisih dengan ibu kosnya. Dari masalah jam malam hingga permintaan pengecatan kamarnya yang catnya sudah pudar. Nani sendiri sebenarnya sudah muak dengan ibu kosnya itu. Sudah cerewet, mata duitan pula. Nani kemudian berencana untuk pindah kos setelah ini. Kemudian ia teringat kalau ada salah satu teman sesama mahasiswa, yaitu yang bernama inisial Anita, yang sedang mencari penghuni kos milik ibunya. Meski Nani agak sedikit ragu untuk menanyakan, tapi Nani sudah kepepet. "Nit, kosan ibumu sudah penuh belum?" kata Nani kepada Nita. "Belum, masih tinggal satu yang kosong," jawab Anita sedikit tergagap. "Kalau begitu aku mau ambil satu ya. Soalnya aku mau pindah kos. Ibu kosku cerewet banget," kata Nani kepada Anita. "Oke," kata Anita sambil lekas pergi meninggalkan Nani. Anita memang dikenal mahasiswa yang terlalu pendiam. Saking diamnya, teman-temannya sering mendengar dia berbicara sendiri. Agak aneh memang. Karena itulah saat dia berbicara dengan Nani, dia terlihat gugup sendiri. Ya, setidaknya Nani masih bisa mengobrol dengan Anita perihal pindahan kos. Besok Nani akan berencana melihat kamar yang akan ditempatinya bersama sahabatnya Nunung. Kemungkinan besar sih Nani akan mengambilnya karena ia mendengar fasilitas kosannya bagus, sedangkan tarifnya murah. Nani sedang dalam perjalanan menuju kos ibu Anita bersama dengan Nunung. Dengan mengendarai motor milik Nunung, mereka hanya membutuhkan 15 menit untuk menuju kosan tersebut dari arah kampus. Sesampainya di sana, Nani disambut oleh Anita di sampingnya. Ada seseorang wanita parubaya yang memakai kebaya lengkap dengan sanggulnya. "Ah, itu pasti ibu Anita," pikir Nani. Dia memang mendengar rumor bahwa ibu Anita dulunya bekerja sebagai abdi dalam di Keraton Yogyakarta. Tapi beliau sudah pensiun dan kini mengelola kos yang dibangunnya selepas berhenti menjadi abdi dalam.
berdedikasi sesekali ya Ibu Anita ini. Sudah tidak mengabdi lagi, tapi masih memegang teguh kebudayaannya, kata Nani dalam hati. Nani dan Nunung kemudian turun dari motor dan langsung bersalaman dengan Ibu Anita. Mereka berbincang-bincang sebentar, lalu Ibu Anita mempersilahkan untuk melihat-lihat kamar yang akan dihuni oleh Nani. Sebenarnya kamar yang akan ditempati Nani bukanlah seperti bangunan kosan biasanya. Kamar itu lebih mirip kamar yang ada di dalam rumah bertingkat 2 yang disewakan untuk kos. Beruntung sekali, kamar yang tersisa adalah kamar yang berbeda di sebelah kamar Ibu Anita. Karena kos tersebut yang berada di dalam rumah, tentu fasilitas di dalamnya bisa dimanfaatkan oleh anak kos. Dan ternyata benar, harga yang dipatok tidaklah terlalu mahal. Nani segera menyetujui untuk pindah ke tempat ini. "Nih, kamu beneran mau tinggal di sini?" bisik Nunung ke telinga Nani. "Ya beneran, Nung." "Memangnya kenapa?" tanya Nani sambil bingung. "Coba deh kamu lihat, dari awal masuk ke rumah ini, suasananya sudah gak enak, seperti seram begitu," kata Nunung masih berbisik. "Ah, itu sih perasaan kamu saja, Nung." Tanpa menghiraukan Nunung, Nani langsung membayar uang muka untuk bisa segera menempati kamarnya. Sore itu juga Nani membawa barang-barang yang ada di kosan lamanya ke kosan yang baru. Beberapa hari tinggal di kos tersebut, Nani semakin betah. Pasalnya Ibu Anita baik sekali kepadanya. Dia sering memberikan makan malam untuknya. Bahkan Ibu Anita rela mengantarkan sendiri makanan malamnya ke kamar Nani. Akan tetapi ada suatu hal yang membuat Nani gelisah. Sendari dari awal dia tidur di kamar ini, Nani selalu mendengar kidung Jawa yang dinyanyikan sangat merdu oleh seseorang wanita setiap malamnya. Meskipun enak didengar, tetapi alunan itu semakin lama semakin membuatnya ketakutan. Suatu hari Nani jatuh sakit. Ia muntah seharian dan badannya panas. Seharian badan Nani tidak kuat untuk dibuat berjalan. Akhirnya ia memutuskan untuk tidak kuliah hari itu dan beristirahat di kamarnya. Beruntung Nani ditemani oleh Ibu Anita yang mau merawat dan membuatnya bubur. Saat memakan bubur itu, anehnya Nani malah merasa mual. Padahal bubur itu enak-enak saja di lidahnya. Tiba-tiba Nani melihat banyak belatung dalam buburnya. Tapi saat ia mengedipkan matanya, belatung itu sudah tidak ada. Nani merasa sangat lemas, sampai-sampai matanya melihat yang tidak-tidak. Kemudian Nani merasa perutnya bergejolak. Ia lalu lari dari dapur untuk memuntahkan makanan yang ada di perutnya. Namun saat melewati kamar Ibu Anita yang pintunya sedikit terbuka, Nani terkejut setengah mati. Pasalnya Nani melihat Ibu Anita sedang bernyanyi kidung Jawa yang biasanya Nani dengar setiap malam. Dalam kamar itu juga terdapat satu set gamelan yang bergerak sendiri mengelilingi kidung yang disenandungkan oleh Ibu Anita. Tiba-tiba Ibu Anita mengetahui kehadiran Nani di ambang pintu. Ia menoleh ke arah Nani dengan tatapan mata yang hitam pekat. Sontak Nani menjerit ketakutan
Di sela ceritanya ada seseorang yang menepuk pundak Nani di belakang. "Pergilah sekarang juga, sebelum kamu menjadi tumbal pesugihan ibuku," kata Anita yang kali ini lancar berbicara. Mendengar itu, Nani berburu-buru keluar dari rumah itu. Meski dengan keadaan tubuhnya yang lemah, ia berlari sekencang-kencangnya sampai menemukan sebuah pos ronda di situ. Nani meminjam ponsel salah satu penduduk untuk menghubungi Nunung, temannya Nani. Nung, tolong jemput aku sekarang di pos ronda dekat kosan." "Sekarang juga, Nung," kata Nani kepada Nunung lewat ponsel yang dipinjamnya. Tak lama kemudian Nunung sampai di tempat yang dimaksud Nani. "Kenapa nih? Apa yang terjadi?" tanya Nunung cemas. "Nanti aku ceritakan, sekarang kita pergi dari sini dulu," balas Nani. Setelah Nani menceritakan semuanya kepada Nunung, mereka lantas mencari orang pintar untuk menyembuhkan Nani. Dan benar saja, dari keterangan orang pintar itu, Nani memang akan dijadikan tumbal oleh pemilik kos. Nani benar-benar bersyukur bisa selamat dari peristiwa itu. Itulah kisah seorang mahasiswa yang hampir jadi tumbal pesugihan pemilik rumah kos yang dikirim oleh inisial Wati yang ada di kota Semarang. Semoga cerita ini bisa dijadikan pengalaman untuk berkaca dan agar kita bisa lebih berhati-hati lagi. Begitu juga semoga cerita ini, kisah seorang mahasiswa yang hampir jadi tumbal pesugihan pemilik rumah kos yang dikirim oleh inisial Wati, bisa bermanfaat dan bisa dijadikan sebuah gambaran untuk teman Radio Juring semuanya. Terima kasih. Alangkah lebih baiknya sebelum meninggalkan Radio Juring dibantu di subscribe dulu dan dipijit tombol loncengnya. Terima kasih yang udah subscribe. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Hantu itu ada di belakangmu.